Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 10 akuntansi 1 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang ayat jurnal penyesuaian pendapatan dibayar di muka. Ditonton dan simak ya videonya. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kenapa jurnal penyesuaian perlu kita buat? Nah, jurnal penyesuaian perlu kita buat karena 1. Ada keadaan di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat, beban yang belum dibayar, pendapatan yang belum diterima, penyusutan aktiva tetap. 2. Ada keadaan di mana transaksi telah dicatat, tetapi saldo belum dikoreksi. Beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Tujuan pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Pertama, agar setiap akun real, khususnya akun aset dan liabilitas, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Kedua, agar setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akhir periode. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Pertama, penyusutan aktiva tetap. Kedua, perlengkapan terpakai. Ketiga, beban yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan masih harus diterima. Kelima, beban dibayar di muka. Keenam, pendapatan diterima di muka. Ketujuh, penghapusan piutang tak tertagih. Inilah bentuk jurnal penyesuaian. Bisa kita lihat, di situ ada penjelasannya. Pertama itu kolom tanggal, digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, tahun, terjadinya suatu transaksi secara kronologis. Kedua, kolom akun atau keterangan, digunakan untuk mencatat akun yang posisinya di debit dan di kredit, serta keterangan singkat atas transaksi yang terjadi. Nah, kalau yang di kredit itu, dia agak menjorok ke dalam. Ketiga, kolom ref atau referensi, digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang sudah dipindahkan ke buku besar atau tanda checklist. Keempat, kolom debit, digunakan untuk mencatat jumlah nominal akun yang posisinya berada di debit. Kelima atau yang terakhir yaitu kolom kredit, digunakan untuk mencatat jumlah nominal akun yang posisinya berada di kredit. Bisa kita lihat inilah bentuk jurnal penyesuaiannya. Pada tanggal 1 Mei 2015 diterima sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 24 juta. Diminta A. Jurnal tanggal 1 Mei 2015 dicatat sebagai utang. B. Jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, mari kita buat jurnal penyesuaiannya. A. Yaitu kita taruh kas. Dan di bawahnya kita taruh pendapatan diterima di muka. Jangan sejajar ya agar kita tidak bingung. Agak menjorok ke dalam. Nah, yang B itu kita tulis sama juga, pendapatan diterima di muka. Lalu di bawahnya pendapatan sewa. Dan jangan sejajar juga ya oleh atas. Nah, di kas, di debit kita tulis 24 juta. Dan pendapatan yang diterima di muka kita tulis di kredit 24 juta juga. Pendapatan diterima di muka di debit 16 juta. Dan pendapatan sewa di kredit 16 juta. Atau 8 bulan mulai dari bulan Mei sampai bulan Desember. Pendapatan diterima di muka di bengkel pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 450.000. Seperti yang terlihat pada neraca saldo, pendapatan diterima di muka di kredit ada 1.200.000. Di ayat jurnal penyesuaian
pendapatan diterima di muka. Diterima di muka sebesar 750.000 terdapat dari 1.200.000 dikurangi 450.000. Di bawahnya terdapat pendapatan jasa sebesar 750.000 juga. Untuk soal nomor 3, itu saldo pendapatan jasa termaksud penerimaan dari pelanggan sebesar 2.500 atas pekerjaan overhaul mobil yang SX seharga 1.500.000 dengan reparasi bodi sebesar 1 juta. Sampai dengan 31 Desember 2021, bengkel Nisa baru selesai mengerjakan pekerjaan overhaul. Dari akun diterima di muka atas pendapatan yang kita cari itu nilai utangnya. Jadi untuk akunnya yang pertama itu pendapat akunnya yang pertama itu pendapatan jasa yaitu 1 juta. Kenapa bisa 1 juta? Karena di soal pernyataannya sudah dijelaskan bahwa bengkel Nisa baru menyelesaikan pekerjaan overhaul, yang berarti bengkel Nisa belum mengerjakan reparasi bodi yang sebesar 1 juta. Sedangkan untuk akun keduanya itu pendapatan diterima di muka yang nominalnya juga 1 juta. Soal nomor 4. Saldo akun pendapatan jasa CV Kori periode 31 Desember 2018 sebesar Rp25.400.000. Jumlah ini termasuk uang muka pesanan pembuatan seragam kantor dari suatu instansi sebesar Rp6 juta yang diterima tanggal 10 Desember 2018. Seragam yang dipesan sebanyak 30 pasang Rp300.000. Sampai dengan 31 Desember 2018, seragam yang telah diselesaikan sebanyak 15 pasang. Kita lihat jumlah penyesuaiannya. Jadi di situ termasuk periode 31 Desember 2018. Yang pertama itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini masuknya itu ke debit. Totalnya itu nominalnya 1.500.000. Didapat dari jumlah seragam sesuai uang muka yang diterima 6 juta dibagi 300 sama dengan 20 pasang. Seragam yang belum selesai dikerjakan sama dengan 20 dikurang 15 sama dengan 5 dikali Rp300.000. Totalnya itu 1.500.000.
Akun yang kedua itu pendapatan diterima di muka dengan nominal 1.500.000. Menerima pendapatan uang sewa sebesar 6 juta di bulan Mei 2018. Itu untuk 2 tahun. Jadi 6 juta dibagi 24 sama dengan 260.000. Sedangkan dipakainya baru 17 bulan, yang belum terpakai 7 bulan. Jadi 24 dikurang 17 sama dengan 7. Jadi 250 dikali 7 sama dengan 1.750.000. Dari situ hasilnya. Kenapa bisa dapat 1.750.000? Karena dicari yang belum terpakainya.